Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Syarah Salasatil Usul. Kita masih membahas tentang khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya takut kepada Allah adalah ibadah yang sangat agung. Terakhir kami telah menyampaikan tentang anwa'ul khauf, macam-macam khauf. Wal khaufu salah satu anwa'. Khauf ada 3 macam. Yang pertama, khaufun tabi'iyun, khauf tabi'i, ini sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, khauf ibadah. Khauf ibadah, rasa takut yang ibadah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, halaman 54, an-naw'u tsani khauful ibadah ay yakhafa ahadan yata'abbadu bil khawfi lahu, fahadza la yakunu illa lillahi ta'ala wa sarfuhu li ghairillahi ta'ala syirkun akbar. Khauf ibadah yaitu seseorang takut kepada sesuatu hingga ia beribadah kepadanya karena rasa takutnya itu. Rasa takut seperti ini tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Ta'ala. Memberikannya kepada selain Allah adalah syirik akbar. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi khauf ibadah hanya untuk Allah. Kita takut kepada Allah, kemudian kita beribadah kepadanya. Kita takut kepada Allah, kemudian kita beribadah kepadanya. Adapun kalau kita takut kepada selain Allah, kemudian kita beribadah kepadanya, ini syirik akbar, syirik dalam masalah khauf. Misalnya seseorang takut kepada jin. Kalau dia tidak menyembelih untuk jin, maka jin itu akan menimpakan bahaya kepadanya. Lalu dia menyembelih untuk jin. Menyembelih ibadah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku dan sesembelihanku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Fasholli li rabbika wanhar. Maka solatlah dan berkurbanlah karena Rabbmu. Menyembelih ibadah.
Ibadah tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Barang siapa yang takut kepada jin, kemudian dia menyembelih untuk jin, berarti dia telah berbuat syirik kepada Allah, jatuh dalam syirik khauf. Syirik khauf. Taib. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Nu'man bin Abdul Karim, khaufun min Allah wa hadzal khaufu min a'zamil ibadat al-qalbiyah. Takut kepada Allah, takut seperti ini merupakan ibadah hati yang sangat agung, yang dengannya seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah itu ada ibadah berupa perkataan, perbuatan, dan ada ibadah hati. Takut kepada Allah ini masuk ibadah qalbiyah, ibadah hati. Kita mendekatkan diri kepada Allah dengan takut kepadanya. Li'annahu al-qadiru ala kulli syai', karena Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Qulubul ibad baina usbu'aini min asabi'ihi, hati para hamba berada di antara dua jari dari jari jemari Allah. Allah bolak-balikkan hati seseorang sekehendaknya. Bayangkan ada orang yang dulunya dia dapat hidayah, Allah balikkan dia, sekarang dia sesat. Maka kita takut jangan sampai kita termasuk orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang ya'malu bi amali ahli jannah, dia beramal dengan amalan ahli surga hingga jarak dia dengan surga sudah sangat dekat, zira', ya, sahasta. Namun takdirnya telah ditetapkan, fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Dia mengerjakan amalan penghuni neraka, lalu dia masuk neraka. Bayangkan dia orang yang rajin beribadah kepada Allah, di akhir hayatnya dia malah melakukan amalan ahli neraka, kemudian dia masuk neraka. Kita takut jangan sampai kita seperti ini, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jangan ujub, jangan sombong, jangan merasa kita seperti ini karena kehebatan diri kita. Ya, kita tidak tahu akhir hayat kita. Kita tidak tahu satu di mana kita mati dan bagaimana cara kita mati. Kita matinya seperti apa? Apakah kita matinya dalam keadaan baik, husnul khotimah, atau su'ul khotimah? Al-a'mal bil khawatim. Amalan-amalan itu tergantung penutupnya. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati hamba-hambanya sekehendaknya. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yu'izzu man yasha' wa yudhillu man yasha'. Allah memuliakan siapa yang dikehendakinya dan menghinakan siapa yang dikehendakinya. Yanfa'u wa yadurru wa yu'ti wa yamna Subhanahu wa ta'ala. Dia memberi manfaat dan memberi madarat. Wa hadzal ladzi yusammihi ba'dul ulama khaufus sirri atau khaufas sirri. Takut yang seperti ini dinamai oleh para ulama dengan khauf sirri. Khauf sirri, khauf ibadah yang dipalingkan kepada selain Allah. Kemudian Syekh Shalih Fauzan atau Syekh Abdullah bin Fauzan Al-Fauzan juga menjelaskan ya tentang khauf ibadah. Khaufu ta'abbudin wa ta'alluqin. Khauf ta'abbud dan ta'alluq.
wa huwa ay yakhafa ahadan yata'abbadu bil khaufi lahu. Itu seseorang takut kepada sesuatu sehingga ia beribadah kepadanya karena rasa takutnya itu. Fayad'uhu al-khaufu li ta'atihi. Rasa takut itu mendorongnya untuk taat kepadanya. Wa hadza naw'u huwa khaufu ta'abbudi wa ta'alluhi alladhi yahmilu 'ala ta'ati wal bu'di 'anil ma'siyati wa hadza khassun billahi ta'ala. Takut jenis ini adalah takut ibadah dan penghambaan yang mendorong seseorang taat kepada yang ditakuti dalam menjauhi maksiat. Takut seperti ini khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita takut kepada Allah, kemudian kita mentaatinya. Kita takut kepada Allah, kemudian kita meninggalkan maksiat. Takut yang seperti ini khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'alluquhu bihi min a'zami wajibatid din wa muqtadayatil iman. Menggantungkan takut ini kepada Allah termasuk kewajiban terbesar dalam agama dan konsekuensi iman. Wa ta'alluquhu bi ghairillahi ta'ala minasyirkil akbar. Sedangkan menggantungkan takut ini kepada selain Allah Ta'ala termasuk syirik akbar. Li'annal khawfa min a'zami wajibatil qalbi. Karena takut jenis ini termasuk salah satu kewajiban hati yang paling agung. Hati kita punya kewajiban. Kewajiban hati kita adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini nau'usani, macam yang kedua dari macam-macam khauf. Kemudian an-nau'usalis, na'am, man yurid an yaqra fal yaqra an-nau'usalis. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala syarih an-nau'u tsalitsu khawfu sirri ka'an yakhafa sahibal qabri aw waliyan ba'idan anhu la yu'athiru fihi lakinnahu yakhafuhu makhafata sirrin wa hadha aidan dzakarahu ulama'u minasyirki. Yang ketiga, khawfu sirri, ya, rasa takut yang tersembunyi. Ka'an yakhafa sahibal qabri, seperti seseorang takut kepada penghuni kubur. Awaliyan ba'idan anhu, atau kepada wali yang jauh darinya. La yu'assiru fihi, yang tidak memiliki pengaruh apapun terhadap dirinya. Lakinnahu yakhafu makhafata sirri, namun ia takut kepadanya dengan rasa takut yang tersembunyi dalam hatinya. Fahadza aidan dzakarahu al-ulama'u minasyirki. Para ulama menyebutkan bahwa jenis takut ini juga termasuk syirik. Khaufus sirri. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi khaufus sirri, seseorang takut kepada penghuni kubur. Ya, penghuni kubur akan menimpakan bahaya kepadanya. Takut kepada orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati akan mengurangi rezekinya. Orang yang sudah mati akan mencelakainya, menimpakan madarat kepadanya. Padahal orang yang sudah mati gak bisa apa-apa. Orang yang sudah mati gak bisa apa-apa, tidak bisa memberikan madarat. Rasa takut ini disebut khauf sirri. Atau dia takut kepada seorang wali, wali yang masih hidup, yang jauh darinya. Dia takut kalau wali itu akan menimpakan bahaya kepada dirinya. Ya, padahal walinya jauh. Walinya jauh. Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan berkata, "Khaufus sirri wa huwa ay yakhafa min ghairillahi min wasanin aw waliyin minal awliya."
ba'idan anhu ayyusibahu bimakruhin. Khauf sirri yaitu seseorang takut kepada selain Allah seperti takut kepada berhala atau wali, padahal yang ditakuti itu berada jauh darinya, dengan keyakinan bahwa ia dapat menimpakan bahaya kepadanya. Kemudian Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim juga menjelaskan, khaufus sirri wa huwa ay yakhafa min ghairillah min wasanin aw tagutin ayusibahu bima yakrahu wa hadza syirkun akbar. Khauf sirri adalah takut kepada selain Allah seperti takut kepada berhala atau kepada tagut, bahwa ia akan menimpakan sesuatu bahaya kepadanya. Ini adalah syirik besar. Ka'ayya khafa min sahibil qabri ayyadurrahu, seperti seseorang takut kepada penghuni kubur bahwa ia akan menimpakan bahaya kepadanya. Au yahulla alaihi uqubatun idza lam yalja ilaihi, atau menimpakan hukuman apabila ia tidak meminta perlindungan kepadanya. Au yakhafa min sahibil qabri ayusibahu bisay'in idza tanaqqasa dzalikal mayyit, atau takut kepada penghuni kubur akan menimpakan sesuatu kepadanya jika dia merendahkannya. Masih ingat kisah yang Anda ceritakan? Kisah seorang penuntut ilmu yang bertauhid dengan siapa? Dengan sopir yang takut kepada Syekh Al-Badawi yang sudah mati, bahwasanya Syekh Al-Badawi akan menimpakan bahaya kepadanya. Ini khaufus sirri. Jadi khauf sirri ada pada orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik mereka takut kepada sesembahan mereka. Fahum khafu al-alihata an tusibahum bisu wa musibah. Mereka orang-orang musyrik takut sesembahan-sembahan tersebut akan menimpakan keburukan dan musibah kepada mereka. Wa ka qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa yukhawwifunaka billadzina min dunihi, dan mereka menakut-nakuti kamu dengan sesembahan-sesembahan selain Allah. Nabi Muhammad SAW ditakut-takuti dengan sesembahan-sesembahan mereka. Jadi mereka takut kepada sesembahan mereka, dan juga mereka menakut-nakuti orang-orang yang menyampaikan dakwah tauhid, menakut-nakuti para nabi dengan sesembahan mereka. Wa hadza al-waqi'u min ubadil kubur wa nahwiha minal awsan. Inilah yang terjadi pada para penyembah kubur dan berhala-berhala mereka. Yakhafunaha wa yukhawwifuna biha ahlat tauhid idza ankaru ibadataha wa amaru bi ikhlasil ibadati lillahi wa hadza yunafi tauhid. Mereka takut kepada berhala mereka dan mereka menakut-nakuti orang-orang yang bertauhid dengan berhala mereka ketika orang-orang yang bertauhid mengingkari penyembahan mereka dan memerintahkan mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Antum yang menyampaikan dakwah tauhid, kalau antum ditakut-takuti dengan orang-orang yang sudah mati, antum takut enggak? Takut enggak? Ditakut-takuti dengan pohon yang mereka sembah, takut enggak? Tidak. Ya, kalau kita takut, ya kita seperti mereka, di khaufus sirri, jatuh dalam kesyirikan. Makanya para nabi ketika mereka ditakut-takuti, mereka enggak takut. Mereka terus menyampaikan dakwah tauhid. Mereka tidak takut. Wa hadza yunafi tauhid, tentu hal ini ya bertentangan dengan tauhid. Jadi kita enggak boleh takut, ya. Kita sampaikan yang benar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, in kuntum mu'minin, jika kamu orang-orang yang beriman. Ini bukan hanya
tentang tauhid, semuanya, semua kebenaran kita sampaikan. Dan jangan takut. Ada kadang orang dia takut menyampaikan kebenaran, menyampaikan sunnah, takut dia. Takut apa? Takut nggak diundang lagi. Aduh, kalau nyampaikan yang benar nanti nggak diundang lagi. Kalau nggak diundang lagi, nggak dapat fulus ya. Kurang ini pemasukan. Udahlah, diam-diam saja. Akhirnya dia tidak menyampaikan al-haq, tidak menyampaikan kebenaran. Karena apa? Karena takut. Jadi bukan hanya tauhid, ya, semuanya harus kita sampaikan. Jangan takut. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakama annahu idza da'a ghairallah aw sa'ala ghairallah intafa anhu al-iman, fakadzalika idza khafa ghairallah. Sebagaimana orang yang berdoa atau meminta kepada selain Allah hilang imannya, maka demikian pula apabila ia takut kepada selain Allah maka hilang imannya. Berdoa kepada selain Allah hilang imannya. Takut kepada selain Allah hilang juga imannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, faman sawwa bainal khaliqi wa mahluki fil hubbi lahu awil khaufi minhu war raja'i lahu fa huwa musyrikun. Barang siapa menyamakan antara khaliq dan makhluk dalam hal cinta, takut atau harap, maka dia adalah orang musyrik. Dia adalah orang musyrik. Kemudian Syekh Nu'man bin Abdul Karim berkata, khaufun sirkiyun au sirkul khauf wa huwa ay yasrifa hadhihi al-ibadah al-qalbiyah as-sabiqah fil qismil awal li ghairillahi minal makburin wal asnam wal jin. Khauf syirik atau syirik dalam khauf yaitu seseorang memalingkan ibadah hati yang disebutkan di bagian pertama kepada selain Allah, seperti kepada orang-orang yang dikuburkan, berhala dan jin. Fata'abbadu lahum bihadzal khauf, ia beribadah kepada mereka dengan rasa takut ini. Wa kam minan nasi al-yaum yasrifuna hadzal ibadah qalbiyah li ghairillah. Betapa banyak manusia pada zaman ini yang melakukan perbuatan ini, mereka memalingkan ibadah hati kepada selain Allah. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau antum lihat orang-orang musyrik, mereka sangat takut dengan sesembahan mereka. Ya, mereka bahkan bisa dibilang mereka lebih takut kepada sesembahan mereka, itu orang-orang yang sudah mati, wali-wali mereka, daripada takut kepada Allah. Jadi takutnya kepada sesembahan mereka lebih besar daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dicontohkan di sini oleh Syekh Nu'man, wa min dzalika anna ahadahum idza tawajjahat alaihi al-yamin halafa billahi sidqan aw kadziban. Seseorang ketika diminta bersumpah atas sebuah perkara, dia bersumpah dengan nama Allah dengan benar dan bohong. Kalau pakai nama Allah dia masih berani bohong, bisa benar bisa bohong. Fa in qila lahu, namun jika dikatakan kepadanya ihlif bi sahibil qabri al-fulani awali al-fulani, coba kau bersumpah dengan nama penjaga kubur fulan atau wali fulan, ya tentu tidak boleh ya bersumpah dengan selain Allah. Lam yahlif in kana kadziban, maka dia tidak bersumpah, dia tidak berani bersumpah jika dia sedang berbohong. Kalau bersumpah dengan nama wali, nama orang yang sudah mati, dia nggak berani bohong, dia pasti jujur. Tapi kalau bersumpah dengan nama Allah, dia masih berani apa? Bohong.
Kenapa demikian para jemaah? Kenapa bisa demikian? Karena dia lebih takut kepada wali-walinya daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu lebih takut kualat daripada takut kepada Allah. Bisa kualat ini ya. Kita bersumpah dengan nama orang-orang yang sudah mati terus kita bohong. Bisa kualat kita. Mereka lebih takut kepada selain Allah daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqad qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah kama fi Majmu' al-Fatawa fa amma syirku fil ilahiyyati fa huwa ay yaj'ala lillahi niddan fi ibadatihi aw mahabbatihi aw khaufihi aw raja'ihi aw inabatihi fa hadza syirku la yakfiruhu Allahu illa bitaubati minhu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, adapun syirik dalam uluhiyah adalah menjadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Allah dalam ibadah, cinta, takut, harap, atau inabah. Syirik seperti ini tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dengan bertobat darinya. Taib ini macam-macam khauf ya. Ada berapa macam-macam khauf menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin? Ada berapa para jemaah? Ada 3. Yang pertama, khauf tabi'i. Seperti apa khauf tabi'i? Seperti apa khauf tabi'i? Seperti takut kepada binatang buas, takut kepada nar, api, wal gharaq, takut tenggelam. Khauf tabi'i boleh atau tidak boleh? Boleh. Ya, karena manusia diciptakan dalam keadaan takut kepada perkara-perkara ini. Taib, kapan khauf tabi'i tidak boleh? Kapan khauf tabi'i tidak dibolehkan? Kapan? Naam ya, apabila khauf tabi'i menyebabkan seseorang meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman, maka khauf tabi'i hukumnya haram. Ini masuk khauf muharram, ada yang membagi secara tersendiri. Ini khauf yang diharamkan. Contohnya bagaimana? Siapa yang bisa membuat contoh? Gara-gara khauf tabi'i dia meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman. Contohnya, kalau antum ceramah di orang awam, antum perbanyak contoh, karena dengan contoh ya orang lebih paham. Contohnya seperti apa? Siapa yang bisa memberikan contoh? Gimana Pak? Ulangi. Takut takut tabi'nya apa dulu nih? Menyembelih untuk sesembahan. Takut tabi itu seperti takut kepada binatang buas, takut kepada penguasa. Oke, terus karena dia takut kepada penguasa, dia terus dia lakukan. Taib ya. Takut di bawah tekanan. Taib. Contoh lain? Contoh yang lain? Takut penguasa tabi'i ya. Naam, takut penguasa termasuk takut yang tabi'i. Tapi jangan gara-gara takut penguasa kemudian kita meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman. Contoh lain para jamaah, contoh yang lain. Lingkungan itu koruptor semua. Kalau nggak ngambil bagian koruptor dia akan dikucil. Daripada dikucil kan? Takut dikucilkan ya. Takut dikucilkan. Nah ya,
kita sebagai manusia ya, takut dikucilkan, tapi jangan gara-gara takut dikucilkan kemudian kita ambil yang haram. Nah, satu lagi, tidak berangkat ke masjid karena takut ada binatang buas ya. Nanti antum berangkat, antum lawan binatang buas ya. Iya. Ya mungkin binatang buasnya terikat ya, diikat dalam kurung, terus ada orang, aduh kalau lewat situ ada binatang buas atau banyak ularnya ya. Dalam artian belum pastilah dia dipatok ular. Ada tempat yang rawan banyak ular. Akhirnya dia nggak berangkat ke masjid karena harus ke masjid lewat tempat itu. Terus dia nggak berangkat, dia nggak sholat berjamaah di masjid. Ini juga termasuk takut yang diharamkan. Berangkat, Bismillah, tawakal Allah. Ya kalau ada ular antum belok lah ya, dari jalan lain ya. Tapi jangan sampai tidak sholat di masjid. Jadi banyak sekali contoh-contohnya. Banyak orang yang gara-gara takut tabi'i kemudian dia meninggalkan kewajiban dan melakukan keharuman. Taib yang ketiga apa? Yang kedua, takut ibadah tadi sudah kita jelaskan. Kemudian yang ketiga, khauf sirri ya, khauf sirri. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdurrahman As-Sa'di beliau menyebutkan yang keempat ya dalam kitabnya Qaulus Sadid. Beliau sebutkan di sana ada jenis yang lain dari takut, wa huwa khauful wahmi, yaitu khauf al-wahmi. Khauf al-wahmi, takut yang semu, rasa takut yang semu, rasa takut yang bersumber dari persangkaan, khayalan, bayangan, bukan dari sebab yang nyata. Nah, waham. Faqala, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, wa in kana hadza khaufan wahmiyan kal khaufi alladhi laysa lahu sababun aslan aw lahu sababun dhaif fa hadza mazmumun. Adapun rasa takut yang bersifat wahmi, seperti rasa takut yang sama sekali tidak memiliki sebab atau memiliki sebab namun sangat lemah, maka rasa takut ini adalah rasa takut yang tercela. Yadkhulu sahibuhu fi wasfil jubana, pelakunya disifati dengan pengecut ya, penakut. Waqad ta'awwadza an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minal jubni. Nabi SAW berlindung dari sifat pengecut. Ini sifat yang tercela, penakut. Dikit-dikit takut ya. Dikit-dikit takut. Jadi orangnya penakut. Walihadza kana al-iman at-tamu wa tawakkul was-saja'atu tadfa'u hadzal naw. Oleh karenanya iman yang sempurna, tawakal dan keberanian dapat menghilangkan rasa takut ini. Ya, orang yang penakut ya dia harus perkuat imannya, perkuat tawakalnya, perkuat keberaniannya. Hatta inna khawassal mu'minin wa aqwiya'ahum tanqalibu al-makhawifu fi haqqihim amna wa tuma'ninatan liquwwati imanihim wa saja'atihim saja'ati qalbiyah wa kamali tawakkulihim. Bahkan bagi hamba-hamba Allah yang khusus dan kuat imannya, rasa takut berubah menjadi rasa aman dan tentram. Membayangkan ya, ini bagi orang yang kuat imannya, orang-orang yang khusus, rasa takut berubah menjadi rasa aman dan tentram karena kuatnya iman mereka, keberanian hati mereka, dan kesempurnaan tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut berubah menjadi rasa aman. Taib, jadi khauf wahmi ini pelakunya tercela ya, orangnya penakut ya. Ada orang yang penakut ya, mau ke toilet aja minta diantar.
anterin dong, saya takut ya. Takut apa di WC? Ya, kecuali kalau di WC ada ular ya. Takutnya sama ular. Jadi dia takut kepada sebab yang nggak jelas, nggak nyata sebabnya. Atau sebabnya ada tapi lemah. Ya, takut sama apa? Semut ya. Takut sama kambing, takut sama kambing. Ya, yang tidak membahayakan, hal-hal yang tidak membahayakan. Jadi orangnya penakut. Tapi ini macam-macam khauf ya. Kemudian ada satu pembahasan lagi terkait khauf ya. Bahwasanya khauf termasuk rukun ibadah. Wal khaufu ahadu arkanil ibadah as-salasah. Khauf termasuk rukun ibadah. Rukun ibadah ada 3. Wa arkanul ibadah al-khauf war-raja wal-mahabbah. Rukun ibadah yang pertama khauf, takut. Raja yang kedua raja, harap. Dan yang ketiga al-mahabbah, cinta. Wa yajibu 'alal 'abdi al-ityanu biha jami'an. Seorang hamba wajib menghadirkan ketiganya sekaligus ketika beribadah kepada Allah. Ketika antum beribadah kepada Allah, 3 perkara ini harus ada. Saya beribadah kepada Allah, 1 karena saya mencintai Allah. Yang kedua karena saya takut azab Allah, saya takut masuk neraka. Yang ketiga karena saya roja, berharap pahala Allah, berharap surganya. Ini harus ada ini 3 perkara ini. Saya sholat, 1 karena saya cinta sama Allah. Yang kedua, saya takut masuk neraka. Orang yang tidak sholat masuk neraka, takut azab Allah. Yang ketiga, saya berharap bisa masuk surga, berharap pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal mahabbatu ra'sul ibadah. Cinta adalah kepala ibadah. Wal khauf war raja janahaha. Sementara takut dan harap adalah 2 sayapnya. Kalau kita ibaratkan ibadah itu seperti burung, berarti cinta apa? Kepalanya. Cinta itu kepalanya burung. Kemudian khauf dan roja itu sayapnya. Kalau salah satunya nggak ada, kalau kepala nggak ada, burungnya mati. Ya, ibadah tanpa mahabbah, ibadahnya mati. Taib. Kalau burung ada kepala, ada sayap, tapi sayapnya kurang 1, bisa terbang nggak? Nggak bisa terbang. Ibadah tanpa khauf, tanpa roja, tanpa mahabbah nggak bisa naik, nggak bisa naik ke Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak bisa terbang. Sama seperti burung. Ibnul Qayyim berkata, qala ba'du salaf, sebagian salaf berkata, man abadallah ta'ala bil hubbi wahdahu fahuwa zindiq. Barang siapa beribadah kepada Allah Ta'ala hanya dengan cinta semata, fahuwa zindiq, maka dia zindiq. Ya, sana ada ungkapan lain, maka dia sufi. Orang yang beribadah kepada Allah dengan cinta ta', dia zindiq atau sufi. Wa man abadahu bil khaufi wahdahu fahuwa haruriyun. Barang siapa beribadah kepada Allah hanya dengan cinta semata, maka dia adalah haruri. Haruri di sini khawarij. Wa man abadahu bir raja'i wahdah fahuwa murji'un. Barang siapa beribadah kepada Allah hanya dengan harap semata, maka dia murji'ah. Ini kelompok-kelompok yang menyimpang. Wa man abadahu bil hubbi wal khaufi war raja'i fahuwa mu'minun. Barang siapa beribadah kepada Allah dengan cinta, takut dan harap, maka dia adalah seorang mukmin. Dia adalah seorang mukmin. Mana dalil bahwasanya 3 perkara ini adalah rukun ibadah? Dalilnya surat Al-Isra ayat 57. Allah sebutkan
tiga rukun ini dalam surat Al-Isra ayat 57. Allah berfirman, ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah. Orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Rabb-Nya. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah, mereka mengharap rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Roja jelas ya, wa yarjuna rahmatahu. Yarjuna rahmatahu, mereka mengharap rahmatnya. Takut juga jelas. Wa yakhafuna azabah. Mereka takut azab Allah. Yang jadi pertanyaan, mahabbah mana para jamaah? Dalam ayat ini katanya Allah sebutkan tiga. Mahabbah, khauf dan roja. Roja jelas, Allah mengatakan wa yarjuna rahmatah. Khauf juga jelas, wa yakhafuna azabah. Sekarang cinta. Aina mahabbah dalam ayat ini? Ada azan ya. Kita dengarkan azan.
Nah, kita lanjutkan sedikit. Jadi cinta diambil dari firman Allah, yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Cinta diambil dari yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Fabtigha'ul wasilah huwa mahabbatuhu ad-da'iyatu ila taqarrubi ilaihi. Mencari wasilah atau jalan mendekatkan diri kepada Allah adalah cinta kepadanya yang mendorong untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepadanya. Summa zakara ba'daha ar-raja' wal khauf. Kemudian setelahnya Allah menyebutkan harap dan takut. Fahazihi tariqatu ibadihi wa awliyaihi. Inilah jalan para hamba dan wali-wali Allah. Mereka beribadah kepada Allah dengan cinta, dengan roja dan dengan khauf. Wal mahabbatu tajlibul khaufa war roja. Cinta kepada Allah akan melahirkan rasa takut dan rasa harap. Ibnu Qayyim menjelaskan, kullu mahabbatin fahiya mashubatun bil khaufi war roja. Setiap cinta pasti disertai dengan rasa takut dan rasa harap. Setiap cinta pasti disertai dengan rasa takut dan rasa harap. Wa ala qadri tamakkuniha fi qalbil muhibbi yastaddu khaufuhu wa raja'uhu. Semakin kuat rasa cinta yang ada dalam hati seorang pecinta, maka akan semakin kuat pula rasa takut dan rasa harapnya. Orang yang cinta pasti apa? Pasti roja dan khauf. Perhatikan, orang yang cinta pasti roja dan khauf. Misalnya, ada seseorang laki-laki yang mencintai seorang wanita, dia pasti apa? Dia pasti khauf dan roja. Iya enggak? Khaufnya khauf apa? Apa yang dia takuti? Takut kehilangan kekasihnya. Ya, dia takut kehilangan kekasihnya. Kemudian juga dia punya roja. Apa yang dia harapkan? Ya, dia berharap bisa menikah dengan kekasihnya. Setiap pecinta pasti memiliki khauf dan roja. Semakin kuat cintanya, semakin apa? Semakin kuat khauf dan rojanya. Semakin kuat khauf dan rojanya. Kita pun kepada Allah demikian. Semakin kuat cinta kita kepada Allah, maka akan semakin kuat khauf kita kepadanya dan roja kita kepadanya. Jadi semuanya kembali kepada mahabbah, kepada cinta. Kalau cintanya kuat, rojanya dan rojanya dan khaufnya juga kuat. Masalah ini perkataan Imam Ibnu Qayyim. Ya, kata beliau, semakin kuat rasa cinta yang ada di dalam hati seorang pecinta, maka akan semakin kuat pula rasa takut dan rasa harapnya. Selesai ya pembahasan tentang khauf. Insyaallah pembahasan berikutnya tentang roja. Dalil roja yang menunjukkan bahwasanya roja adalah ibadah. Ada pertanyaan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sebelum kita akhiri? Naam. Yang keempat yang oleh itu sepertinya bukan termasuk syirik. Itu kayak penyakit psikologis yang mungkin kalau bahasa psikologis namanya fobia. Jadi takut yang kita bilang. Terus untuk pertanyaan yang kedua, bahwa gimana sih kita caranya kita supaya takut kepada Allah-Nya itu bertambah terus. Seperti contoh ini banyak sekali ya, kalau berjumpa dengan nama Allah dan dibohongkan, banyak pejabat kita berjumpa terus dia korupsi. Kita juga sama mungkin ngalamin. Nah, itu efeknya karena rasa takut kita kepada Allah masih kurang. Jadi dari 3 rukun itu kayaknya takut yang kita apa mungkin kita punya apa rojaknya, tapi itu gimana kita menambah? Nah, ya, jadi mahabbah, khauf dan roja itu akan semakin kuat kalau apa? Kalau kita ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan
Gimana ayatnya? Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Sini ada innama, hanyalah para ulama. Kenapa mereka takut kepada Allah? Karena mereka ma'rifatullah. Mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengilmui Allah Subhanahu wa taala. Semakin mereka ma'rifatullah, maka semakin kuat rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khosyah itu rasa takut yang dibangun di atas ilmu. Ya, kita ma'rifatullah, cuman ma'rifatullah kita juga berbeda-beda, ya atau tidak? Ya enggak? Pengenalan kita kepada Allah ini berbeda-beda. Ma'rifatullahnya Nabi kepada Allah dengan ma'rifatunya kita kepada Allah berbeda. Jangankan Nabi, ma'rifahnya sahabat kepada Allah dengan kita berbeda. Ma'rifahnya para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama dengan ma'rifahnya kita berbeda. Ya, sehingga ya kita ma'rifatullah tapi kita masih apa? Masih berani bermaksiat, masih berani berbohong, ya, masih berani meninggalkan kewajiban. Ma'rifah kita kepada Allah masih lemah. Ya, ma'rifah kita kepada Allah masih lemah. Maka kita terus ya ma'rifatullah. Jangan pernah merasa cukup dan sudah. Ya, karena Allah itu Maha Kuasa, Allah Maha Besar. Pengenalan kita kepada Allah masih sedikit sekali ya dibandingkan sifat Allah. Ya, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha Mulia. Ya, sehingga kita terus berusaha untuk ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala. Taib, jadi ma'rifatullahnya diperdalam. Ya, tadi belajar tauhid, ya, tauhid asma wa sifat. Ya, tauhid asma wa sifat pun yang pertama jangan langsung belajar bantahan-bantahan. Jangan langsung belajar kaidah-kaidah, nanti bingung kita ya. Belajari nama-nama Allah, makna-maknanya ya. Kenali Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita semakin cinta, semakin takut dan semakin berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus yang khauf wahmi, nah bukan syirik, khauf wahmi. Pelakunya mazmum ya, tercela, penakut. Ya, dikit-dikit takut ya. Naik motor sendiri takut ya. Naik sepeda takut. Pokoknya mau ngapa-ngapain takut. Ngapain takut ya. Mau nikah takut ya. Takut nikah kita gak bahas takut poligami ya. Takut nikah tercela apa? Tobi atau enggak tobi orang takut nikah? Kenapa orang takut nikah biasanya? Nah ya, harusnya jangan takut nikah ya. Nikah itu ibadah. Jangan takut melakukan nikah. Kalau masalah rezeki sudah, Allah sudah tanggung semuanya. Antum tinggal terima aja. Kalau masalah rezeki antum tinggal terima. Ya, rezeki pasti antum dapatkan. Antum gak bakalan mati sampai rezeki yang Allah sudah kasih ke antum, antum terima semuanya. Ya, gak bakalan mati kita sampai semua jatah rezeki kita terima. Makanya ada kisah yang orang jatuh dalam sumur itu loh. Jatuh dalam sumur, diangkat, minta air dia. Minum, habis minum jatuh lagi dia ke dalam sumur. Pas diangkat sudah mati dia. Kata saya yang ceritakan kisah ini, itu gelas yang dia minum itu rezeki dia yang terakhir itu ya. Dia nggak bakalan mati sampai dia minum air itu. Ya, jadi rezeki udah Allah ngasih. Ya, kita tinggal menerimanya. Wallahu a'lam bishawab ya. Ini yang bisa kita sampaikan. Jadi kita terus ya belajar tauhid, jangan pernah bosan untuk belajar tauhid, karena tauhid ini mempraktekannya sulit ya. Makanya harus diingatkan terus sampai betul-betul tertanam dalam hati kita. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.